Oke, menampilkan display dari Chromebook kayak gini ke monitor eksternal ataupun ke perangkat output lainnya kayak proyektor, terus kayak splitter juga sama ya tentunya. Jadi splitter kan dia ujung-ujungnya nanti mau ke proyektor ataupun ke proyektor gitu ya, monitor proyektor gitu ya. Dan perangkat di output lainnya misalnya Videotron kayak gitu teman-teman, itu kita bisa menggunakan port. Kalau ini ya si Samsung Chromebook 4, dia itu biasanya keluaran dari komputer ataupun laptop itu dia menggunakan port HDMI teman-teman. Nah mungkin beberapa laptop itu ada yang mini HDMI ya teman-teman, ada yang mini HDMI. Terus beberapa yang lain itu dia sudah menggunakan Type C. Artinya apa? Artinya dia menggunakan jalur itu untuk berbagai macam hal. Entah itu transfer data, entah itu untuk mengisi daya, ataupun itu juga bisa digunakan display, tetapi tidak semuanya ya teman-teman, tidak semua laptop support itu. Jadi tidak semata-mata semua laptop yang memiliki port USB Type C itu bisa buat display. No, tidak teman-teman. Itu sama aja dengan smartphone ya, smartphone juga sama teman-teman. Tidak semua smartphone itu kalian bisa tancapkan uh, Type C ya teman ya. Type C-nya untuk output ke display. Tidak semuanya kayak gitu teman-teman. Karena itu harus ada modul grafisnya gitu ya teman ya. Modul grafisnya kayak Thunderbolt kayak gitu ataupun MHL. Nah, semacam itu teman-teman. Dan di Chromebook ini dia memang tidak memiliki port HDMI teman-teman ya untuk keluaran. Tetapi di Chromebook ini dia itu untuk keluarannya memakai Type C. Jadi Type C yang ada di sini ya, ini untuk Samsung Chromebook 4. Entah untuk Chromebook yang lainnya itu beda spesifikasi, beda lagi ya teman-teman ya, kayak gitu. Tetapi di sini untuk pembahasan kali ini di sini kita memakai Samsung Chromebook 4. Dan kalian lihat di sini, ini portnya, port Type C yang ada di sini itu dia support 3 itu. Transfer data, terus untuk mengisi daya, dan dia support untuk output grafis, teman-teman. Seperti itu, sehingga untuk bisa menampilkan dari Chromebook ini, teman-teman, ke monitor eksternal, kalian membutuhkan yang namanya YAPS. Kalian membutuhkan yang namanya kayak adapter bisa, kabel juga bisa teman-teman, tapi ujung-ujungnya itu kepalanya gitu ya, kepalanya di bagian atasnya gitu ya. Di sini dulu pernah aku sampaikan di channel sebelah itu ya teman-teman, lama banget ya. Jadi pas Chromebook itu masih baru-barunya gitu ya, dan ya pakai ini kayak gini. Ini juga bisa pakai adapter semacam ini, yang intinya itu di sini tuh dia Type C. Ini adapter ya, adapter grafis. Nah seperti ini, oke. Type C HDMI. Nah, HDMI di sini itu adalah female. Artinya apa? Di sini kalian membutuhkan kabel HDMI, teman-teman. Kabel HDMI yang itu male. Nah, kita tahu bahwa di monitor ataupun proyektor tentu portnya itu kayak gini teman-teman ya, jadi HDMI female gitu ya teman-teman, seperti ini. Sedangkan kabel itu biasanya memakai HDMI male gitu ya, biasanya HDMI male ke male gitu ya teman-teman, sehingga bisa dicolokkan ke portnya gitu ya teman-teman. Aku sangat jarang sekali ketemu untuk monitor atau proyektor ya dia itu mempunyai HDMI male gitu ya. Enggak. Jadi seperti itu teman-teman ya. HDMI male itu seperti apa? Seperti ini dia teman-teman. Jadi mil itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini tuh dicolokkan ke sini nih. Jadi kalau kalian mau cari di marketplace itu biasanya gampangnya itu HDMI female ataupun male. Oke, kayak gitu teman-teman. Dan ini adalah HDMI male. Dan biasanya port itu female teman-teman, seperti itu port yang ada di perangkat-perangkat, entah itu perangkat monitor ataupun di perangkat-perangkat laptop gitu ya teman-teman, seperti itu biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Aku sangat jarang sekali yang ketemu monitor dia itu mempunyai HDMI male ya untuk ini portnya. Namanya juga port gitu kan ya, biasanya female kan. Nah seperti itu di sini. Oke, sekarang kita akan praktekkan langsung. Nah tetapi walaupun demikian ya, di sini kita pernah bahas ini. Jadi kalian bisa lihat di pembahasanku sebelumnya untuk yang ini teman-teman. Ini modelnya adapter, dia lebih ringan ya karena tidak ada kabel di situ. Cuman kalian butuh kabel nih. Kan biasanya kabel HDMI itu udah gampang ya teman-teman, biasanya pateng telecek gitu ya. Jadi di sini kalian bisa bawa kemana-mana ini ya. Jadi enteng, cuman gini aja. Nah, cuman kalau misalnya kalian pengen, ini memang harganya lumayan ya. Ini 100 ribuan gitu ya teman-teman. Di sini ada yang lebih murah ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat
ini dia. Jadi ini bentuknya kabel. Ini sebenarnya belum pernah kayaknya udah pernah, cuman belum pernah tak sampaikan secara khusus untuk yang ini. Sepertinya ya, seingatku. Di sini ini adalah Type C ke HDMI teman-teman. Nah bentuknya kayak gini teman-teman ya, Type C ke HDMI. Cuman ini memang karena ini memang murah ya teman-teman ya, ini ya. Ini tuh kita beli cuman 50 ribuan teman-teman ya. Jadi separuh harganya ini gitu ya teman-teman, seperti itu. Cuman masalah kualitas ya biasa ya teman-teman ya, yang namanya teknologi gitu ya teman-teman ya. Cuman di sini memang build quality-nya ini plastik semua teman-teman ya, plastik ya. Di sini plastik dan ini untuk HDMI biasa. Nah, dan di sini aku udah coba ya, di sini aku gunakan untuk daily use juga gitu ya teman-teman, seperti ini di sini. Jika aku tidak mau ribet pakai HDMI kabel gitu ya teman-teman. Kadang HDMI kabel itu kan dia karena bentuknya itu agak besar ya, jadi agak gimana ya, kayak memenuhi gitu ya teman-temannya. Cuman kalau ini itu kabelnya agak kecil, ini dia seperti ini, jadi kecil dan lentur kayak gini. Cuman memang ini ya kayak gini ya bentuknya, kabel gitu ya, kabel yang gini. Kalau misalnya kalian mau taruh di tas ataupun di tempat penyimpanan lainnya, di sini ya agak kayak gini ya, gak berantakan kayak gini. Cuman ya perbedaannya itu sih, kalau ini kita cuma pakai adapter aja. Misalnya di tempat kita itu udah ada HDMI, ya sudah tinggal kita pakaikan ini, ditancapkan gini dari HDMI yang ada di monitor, tinggal kita tarik masukkan ke sini. Nah simple. Nah cuman kalau ini karena ini bentuknya kabel teman-teman ya tinggal kita colokkan aja di sini. Ya kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Ini build quality-nya plastik semua teman-teman ya. Ini plastik yang kadang itu kalau misalnya kita raba itu nggak kelihatan panasnya gitu ya. Nggak kelihatan panasnya kalau ini kebalut plastik kayak gini. Berbeda kalau ini ya, ini tuh aku nggak paham ini kayak kalau misalnya kita di sini sentuh itu panas. Kadang panas itu panasnya terasa, cuman nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Kalau ini nggak terlalu kelihatan gini ya panasnya karena ini di dalam gitu ya teman-teman. Cuman di sini aku biasanya pakai paling lama itu aku 2 jam ya teman-teman ya. 2 jam itu paling lama teman-teman ngedur seperti itu. Karena ketika kita pakai ini teman-teman ya, jadi ini dia akan menyedot lebih banyak baterai juga, sama gitu ya teman-teman ya, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di Chromebook ini dia hanya punya satu port Type C di sini gitu ya, Type C di sini gitu. Jadi kalau mau sambil ngecas ya nggak bisa juga gitu ya teman-teman ya. Makanya gitu, itu dilemanya kayak gitu teman-teman. Nah seperti itu sih, udah tancapkan teman-teman, dan ini langsung otomatis ya, dia akan langsung teman-teman, dia akan langsung mengubah ya teman-teman. Ketika kita sudah tancapkan ini ke monitor, dia akan langsung tanpa harus kita atur-atur gitu ya teman-teman ya. Dia langsung membuat extend gitu ya, extend teman-teman ya. Ini belum mirror ya, extend. Artinya kalau extend itu di sini kalian mendapatkan tampilan yang lebih luas gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Misalnya ini, nah ini adalah nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk aplikasi mind mapping kayak gini. Kita akan coba taruh ke sini nih, tuh kalian lihat tuh. Nah di sini kita ubah di sini ya, tampilannya agak lebih besar tuh. Kita biar kelihatan lebih besar tuh kayak gini nih. Nah seperti ini teman-teman ya, jadi konsepnya gini. Cuman memang kelemahannya di situ tadi ya teman-teman ya. Jadi ini kita tidak bisa sambil ngecas juga gitu ya, sehingga di sini efektif 1-2 jam teman-teman. Efektif ya, efektif ketika kita pakai eksternal monitor ataupun ke proyektor. Cuman kalau misalnya kalian itu biasa presentasi ke proyektor ya, di sini aku recommended sih 2 ini teman-teman ya, 2 ini tadi. Ini kalau kalian pengen yang lebih mahal, tetapi di sini kalian perlu ngotong-ngotong kabel ya teman-teman. Atau kalau misalnya kabelnya sudah ada ya sudah ya, kalian tinggal bawa kayak gini aja gitu ya teman-teman. Cuman kalau untuk yang ini memang ini, jadi kita perlu gulung-gulung ya. Kita perlu gulung-gulung gitu ya teman-teman ya, seperti biasa kayak gitu ya. Memang ada kelebihan ada kelemahannya gitu ya teman-teman ya di situ. Dan ini memang karena bentuknya kayak gini teman-teman ya, jadi ini tuh aku kadang itu rawan ini patah itu, takut patah ini teman-teman. Kalau di sini tuh kadang kan ini nekan banget itu ya HDMI-nya, karena HDMI itu kan kuat banget teman-teman ya. Kabel HDMI itu yang bagus ya, yang bagus itu kuat ya, kuat. Dan ketika ditaruh di sini tuh, ini aku takutnya kan nekan di sini, dan ini kan ini nanti bisa gepeng gitu ya teman-teman ya, seperti itu gitu. Ini biasanya aku bawa kemana-mana ya di sini untuk yang ini. Kalau untuk yang ini biasanya stay tuh. Ini kita stay.
misalnya di monitor ini atau di monitor yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Dan tapi kadang juga kita bawa gitu ya teman-teman, seperti itu untuk ini. Dan untuk masalah daya sebenarnya di sini kalau aku bandingkan ya antara kedua ini, jadi ketika aku pakai ini tuh berasa agak lebih boros ya ketimbang pakai ini gitu ya teman-teman ya. Kalau ini kan dia itu cuman 30 Hz saja teman-teman ya. 4K ya, memang 4K tapi 30 Hz aja gitu ya. Dan ya semakin tinggi resolusi dari ini, misalnya di monitornya itu 4K kayak gitu ya, itu akan memakan daya lebih ya teman-teman ya. Berbeda kalau di sini monitornya itu Full HD ya teman-teman ya. Ini monitornya Full HD. Jadi ketika kalian itu di sini lihat di bagian sini nih. Oke, di bagian setting. Di sini ya. Di bagian setting. Oke, langsung aja ke sini ya kita. Terus di bagian device langsung ke bagian display. Nah, kayak gini nih. Ini kalian bisa lihat di LG, dia memakai resolusi 1920 kali 1080. Itu Full HD, teman-teman ya. Full HD dengan refresh rate-nya itu 60 Hz. Ya, kalau full HD dia bisa 60 Hz, teman-teman. Nah, untuk Full HD ini dia bisa 50, 59 sama 74 itu maksimal. Seperti itu. Dan ya ini pol ya teman-teman ya, paling pol itu 1920. Atau kalau kalian itu ini kok kecilan gitu ya, kita bisa ubah ke sini. Nah seperti ini, otomatis dia akan menyesuaikan juga teman-teman. Semakin kecil resolusinya, maka itu nanti akan semakin menghemat daya juga teman-teman. Seperti itu sih dari pengalamanku ya teman-teman ya. Karena ketika aku ubah jadi resolusinya agak lebih kecil, itu dia untuk baterainya agak lebih awet gitu ya teman-teman. Seperti itu. Gitu sih. Cuman Full HD masih standar ya teman-teman ya. Kalau 4K itu mungkin akan menguras banyak sekali baterai kalian teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja untuk pembahasan kali ini teman-teman. Ini cukup recommended dan mungkin untuk link kita akan coba untuk kasih, karena agak susah gitu ya teman-teman ya. Kayak gini tuh yang mungkin sama gitu ya teman-teman ya. Aku cari-cari di marketplace itu kadang agak susah juga gitu ya. Makanya di sini kita akan coba kalau untuk masalah update-update ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa pin aja untuk video ini teman-teman, kalian bisa pin karena di sini kalau misalnya kita update link ya, linknya kita update-nya di sini bro. Misalnya nanti kan kadang yang namanya toko itu kan kadang menghapus atau kehabisan stok dan lain sebagainya. Kita akan coba untuk kasih referensinya di situ gitu ya teman-teman ya, di link itu teman-teman. Seperti itu yang ada di video ini. Jadi kalian bisa bookmark saja gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Sebagai referensi di sini memang untuk harganya mungkin beda-beda ya teman-teman ya. Cuman aku pas beli itu dulu 50 ribuan gitu ya. Nggak sampai 50 ribu untuk ini. Jadi ini lebih ekonomis gitu ya teman-teman ya. Lebih ekonomis. Tapi di sini terserah kalian gitu ya. Kita udah sampaikan semuanya. Kita udah punya yang ini, kita juga punya ini gitu ya teman-teman ya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya bro. Seperti itu. Yang ini kita takut patah ini. Terus yang ini tuh ini kabelnya itu ya. Ini karena kabelnya gitu ya. Kabelnya atau ada kabelnya gitu ya. Makanya ini kurang praktis juga gitu ya. Cuman dari segi fungsional ini semua work well. Just like that. Oh ya, BTW di sini untuk mengatur display, kalian bisa langsung ke sini ya, ke device, terus display. Nah, di sini ya, built-in itu berarti ini teman-teman ya. Built-in itu monitor ini. Terus untuk LG Full HD ini nanti adalah untuk eksternalnya. Jadi konektor ini itu mau kalian taruh ke output mana gitu ya. Nanti akan keluar di sini. Kalau di sini untuk punyaku itu monitor LG, sehingga dia itu nampilnya LG ini. Kalian juga bisa atur di sini mirror teman-teman. Mirror itu berarti nanti tampilannya akan sama kayak di laptop kalian gitu ya. Di laptop Chromebook kalian ini teman-teman. Seperti ini. Tampilannya sama, jadi dia tidak extend gitu ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi untuk ini keduanya itu support untuk ini teman-teman. Jadi sama mirror kayak ini teman-teman. Nah, mirror ini biasa digunakan untuk capture card kalau aku teman-teman ya. Untuk capture card biasanya. Untuk tampilan mirror kayak gini, capture card ya teman-teman ya, capture card ini. Nah, ini dia capture card kayak gini nih. Sama teman-teman ya. Jadi untuk ininya tinggal ditaruh ke capture card. Oke, kita udah berkali-kali sampaikan di sini, tapi ini lebih khusus teman-teman pembahasan ini. Seperti itu. Kalian juga bisa atur displaynya
Nah, seperti ini menyesuaikan gitu ya. Di bagian sini ada slidernya yang bisa kalian gunakan untuk mengatur jika ini kekecilan atau kebesaran, teman-teman. Seperti itu. Ini untuk yang mirror, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita uncentang, dia akan berubah lagi jadi extend. Nah, seperti ini, teman-teman. Extend. Oke, dan untuk ini kita juga ada pengaturan di bagian sini. Kalian bisa ngatur-ngatur di extendnya itu yang ada di sini nih, teman-teman. Kalian juga bisa atur extend itu jadi primary ataupun extended. Nah, seperti ini. Ini ketika extended display berarti monitor ini jadi extend. Jadi dia itu jadi monitor tambahan gitu ya, teman-teman. Sedangkan ketika di sini primary, maka yang jadi monitor tambahan itu adalah ini, teman-teman. Jadi kebalik ya, dibalik. Sedangkan untuk yang ini itu jadi primary gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa ubah-ubah nih primary ataupun ke primary atau ke extended gitu ya. Kalian bisa balik-balik ya, teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk ketika kalian itu ini ya, kursornya kalian bisa lihat ini. Ketika kursornya kalian taruh ke sini, maka ketika kalian buka aplikasi, maka dia akan nampilnya di monitor ini, teman-teman ya. Ketika kursornya kalian ubah ke sini gitu ya, teman-teman ya. Kalian buka aplikasi, maka dia tampilnya ada di sini. Jadi konsepnya gampang. Oke. Nah, itu udah cukup ya, teman-teman ya. Jadi untuk yang lain kalian bisa ekspor sendiri. Yang jelas tadi ya di bagian display, dan untuk perangkatnya sudah aku jelaskan panjang lebar dan dipin di video ini, bro. Oke. Di Quixote. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.